anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Najwa Sanastarmin dengan NPM 064. Di sini saya akan memaparkan materi pertemuan 9. Perkenalkan, nama saya Herunisa dengan NPM 066 akan memaparkan materi pertemuan ke-11. Perkenalkan, nama saya Rika Amalia Dwiastuti dengan NPM 068. Saya akan memaparkan materi pertemuan ke-7. Perkenalkan, nama saya Dika Zikropipah dengan NPM 069. Saya akan menjelaskan materi ke-12. Perkenalkan, nama saya Zia Novalia dengan NPM 073. Saya akan memaparkan materi ke-8. Perkenalkan, nama saya Elis Nur Aini dengan NPM 076. Saya ingin memaparkan materi ke-10. Perkenalkan, nama saya Rika Amalia Dwiastuti dengan NPM 068. Saya akan memaparkan materi tahap analisa dan investigasi sistem dengan dosen pengampu Bapak Ramlan STM. Baik, di sini ada tahap analisa. Tahap penganalisaan merupakan tahap investigasi awal terhadap sistem yang sudah berjalan. Di tahap ini akan dilaksanakan pendefinisian masalah, penyatuan konsep sistem, serta melakukan studi kelayakan sistem. Contoh dari kegiatan analisa sistem misalnya menginvestigasi terhadap setiap anggota kelompok pada sebuah perusahaan yang memiliki banyak kelompok. Hal ini mengingat ketika pada sebuah perusahaan yang memiliki banyak kelompok, perusahaan juga secara otomatis memiliki pendapat yang berbeda-beda dari setiap anggota kelompok. Selama fase ini harus dicapai suatu kesepakatan mengenai sifat permasalahan yang ada dan juga mengenai hal yang harus dipenuhi oleh sistem yang baru nantinya. Kegiatan analisis ini merupakan tingkat kompromi yang seringkali terlalu tinggi. Seorang sistem analis harus tanggap terhadap pendapat pihak lain dan harus berdiplomasi secara baik. Meskipun seorang analis memiliki kemampuan yang tinggi, namun belum tentu saran yang diberikan bisa diterima oleh orang lain. Untuk melakukan investigasi dengan tepat sehingga didapatkan konsep sebuah sistem informasi yang sedang berjalan maupun yang akan dibuat nantinya, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang antara lain meliputi 4, yaitu yang pertama observasi langsung. Observasi langsung merupakan kegiatan mengamati secara langsung dari sebuah sistem. Perlu dilakukan menjawab pertanyaan seperti bagaimana melakukan suatu sistem, siapa yang melakukannya, berapa lama melakukannya, di mana melakukannya, dan lain-lain. 3 cara analis untuk melakukan observasi langsung. Yang pertama, pengamatan secara langsung dengan melakukan interaksi dengan pihak yang diobservasi. Yang kedua, pengamatan secara langsung tanpa berinteraksi dengan pihak yang diamati, tetapi pihak yang diamati tahu bahwa mereka sedang dijadikan objek pengamatan. Yang terakhir yaitu pengamatan di mana mengamati objek tanpa diketahui oleh objek yang diamati dan tanpa interaksi apapun. Yang kedua ada wawancara. Wawancara merupakan suatu kegiatan yang paling tepat antara seorang sistem analis dengan organisasi atau perusahaan dan merupakan teknik yang paling produktif dalam mencari sebuah informasi. Hal ini dikarenakan wawancara merupakan suatu teknik di mana mencari dan pemberi data dapat langsung bertukar pikiran. Tujuan dari sebuah wawancara memeriksa dan melakukan cross-check terhadap kebenaran data dan info yang sudah diketahui sebelumnya. Menjajaki sifat dan pendapat dari responden tentang sistem yang akan dikembangkan, memperoleh data kualitatif dan kuantitatif, menganalisis kebijakan, prosedur dan biaya. Wawancara juga bermanfaat untuk memerlukan dukungan dari elemen organisasi mengenai sistem baru yang diterapkan. Yang ketiga itu ada kuesioner. Pemakaian kuesioner bertujuan untuk menggali fakta dan memperoleh berbagai masukan dari responden. Kelebihan dari metode ini adalah dapat melakukan penelitian untuk responden yang jumlahnya besar dan menjangkau responden yang berkedudukan jauh dari analis. Sedangkan kelemahan dari metode ini adalah di mana sulitnya responden memberikan jawaban yang mendetail terhadap suatu permasalahan karena kuesioner bersifat sangat terbatas di samping sulitnya pembuatan kuesioner menyusun pertanyaan yang bermanfaat tanpa memperkirakan jawabannya terlebih dahulu. Yang terakhir yaitu yang keempat, sampling dokumen. Tahap investigasi sebuah sistem
agar mendapatkan kesimpulan secara detail tentang apa yang dilakukan sistem lama, apa yang harus dihasilkan sistem baru, serta permasalahan apa yang harus bisa dipecahkan oleh sistem baru nantinya. Beberapa hal yang diestimasi antara lain seperti biaya, kebutuhan perangkat, beban processing, dan kombinasi tipe transaksi, juga termasuk jadwal kerja untuk penyelesaian proyek. Untuk mendapatkan hasil analisa dan investigasi secara komprehensif, seorang sistem analis perlu melakukan langkah-langkah seperti yang akan dijelaskan berikut ini. Yang pertama yaitu memahami sistem lama. Tahap ini memberi sistem lama dapat dilakukan dengan melihat dan mengamati dokumen-dokumen sistem yang telah ada pada perusahaan seperti bagian alir arus, dokumen bagian alir arus sistem, struktur organisasi, deskripsi jabatan, kode rekening, dan juga salinan dokumen-dokumen bertransaksi. Dengan demikian dapat dipahami sistem sebelumnya, yaitu berkaitan dengan apa yang dilakukan sistem lama, siapa yang menjalankan, siapa yang memakai, dan lain-lain. Yang kedua yaitu evaluasi terhadap sistem yang ada. Evaluasi terhadap sistem yang ada ini berjalan terutama tentang kekurangan-kekurangannya. Tentunya akan memberikan pembenaran terhadap rencana pengembangan sistem yang baru. Sasaran sistem baru akan menjadi lebih baik jika tentang apa yang harus ditambahkan atau dikurangi dari sistem lama, hingga analis akan menjadi lebih mudah untuk membuat sebuah konsumen tentang future sistem atau sistem baru yang akan dijalankan atau dikerjakannya. Yang ketiga yaitu ada memahami keinginan pemakai. Keinginan pemakai yang dimaksud ini mencakup kebutuhan yang akan output sistem serta model operasional sistem yang diinginkan. Kebutuhan akan output sistem adalah bahwa laporan yang dihasilkan akan memberikan manfaat bagi yang menggunakannya. Ada beberapa hal yang membuat sebuah laporan tak mampu memberikan manfaat. Beberapa hal tersebut antara lain yaitu laporan kurang diakui kebenarannya. Hal ini bisa terjadi bila sebuah laporan memuat data-data yang tidak lengkap atau sangat kurang dari seharusnya. Laporan tidak disajikan dalam bentuk yang terperinci dan mudah dipahami, sehingga membutuhkan waktu tambahan untuk menganalisa dan memahami kembali laporan dengan yang membuat banyak data dan tidak terperinci. Laporan tidak memenuhi unsur yang tepat, yaitu penelitian tentang sebuah laporan tidak hanya meliputi bentuk dan jenisnya saja, tetapi juga meliputi jumlah dan frekuensi yang dihasilkannya. Laporan tersebut dibandingkan dengan jumlah dan frekuensi tingkat kebutuhan manajemen akan laporan itu. Yang terakhir itu yang keempat yaitu studi kelayakan sistem. Fase ini merupakan fase yang cukup penting, di mana akan dilakukan studi kelayakan terhadap sistem yang akan dibuat. Studi kelayakan akan menilai dan menganalisa apakah sistem memang layak untuk diimplementasikan. Penilaian tersebut antara lain mencakup yang pertama kelayakan teknik, yang kedua kelayakan ekonomi, yang ketiga kelayakan operasi, yang keempat kelayakan jadwal, dan yang terakhir itu kelayakan hukum. Di sini ada tahap investigasi sistem. Tujuan dari tahap investigasi sistem yaitu melihat dan mengevaluasi suatu permintaan, suatu pembangunan atau pengembangan sistem informasi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap investigasi ada dua, yaitu yang pertama ada studi awal atau initial investigation, yang kedua ada studi kelayakan atau feasibility study. Kesimpulan dari tahap investigasi adalah yang pertama melanjutkan usaha basis ke tahap berikutnya dari daur hidup sistem. Yang kedua menyempurnakan sistem yang sedang berjalan melalui suatu proyek pembangunan sistem informasi. Yang ketiga ada menghasilkan suatu rekomendasi, yaitu ada tiga. Yang pertama, apakah sistem tersebut bisa dibangun dan
diglorifikasikan, yang kedua keuntungan-keuntungan yang diperoleh, dan yang terakhir perkiraan biaya yang akan dikeluarkan. Di sini ada studi awal. Tujuan dari studi awal ini untuk menentukan apakah permintaan banksis itu benar dan mungkin dapat dikerjakan. Kegiatan dari studi awal yaitu ada 5. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Yang kedua, penjelasan prosedur sistem yang berjalan. Yang ketiga, membuat alternatif pemecahan masalah. Yang keempat, mengklasifikasikan permintaan banksis. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi sistem berjalan. Produk akhir dari studi awal yang pertama, permintaan awal banksis telah diproses dan direkomendasikan tentang kemungkinan tidak lanjut ke tahap berikutnya. Yang kedua, bentuk-bentuk output yang dikehendaki dan sumber data input yang digunakan. Yang ketiga, yaitu bentuk permasalahan yang ditemukan yang menyangkuti operasional maupun kebijaksanaan. Yang keempat, yaitu waktu dan biaya serta keuntungan yang diperoleh oleh sistem yang akan dibangun. Di sini juga ada studi kelayakan. Tujuan dari studi kelayakan yaitu untuk menentukan ruang lingkup, perkiraan biaya, dan sumber daya lainnya untuk mendukung proyek bank siswa yang diusulkan serta merekomendasikan dan saran-saran apabila banksis tersebut layak untuk dilaksanakan. Kegiatan yang dilakukan pada studi kelayakan ada 2, yaitu yang pertama membuat kesimpulan dari hasil studi awal, yang kedua yaitu menentukan alternatif pemecahan. Produk akhir dari studi kelayakan yang pertama, laporan studi kelayakan yang akan dilaporkan ke pihak manajemen. Yang kedua, rencana kerja yang dilaksanakan di dalam banksis. Yang ketiga, penyiapan kertas kerja dan dokumen-dokumen untuk melaksanakan kegiatan pada tahap berikutnya. Kategori pada aspek kelayakan ini ada 4, yaitu yang pertama ada teknis, kelayakan teknis, yang kedua ada kelayakan ekonomi, yang ketiga ada kelayakan operasi, dan yang terakhir ada kelayakan jadwal. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya. Perkenalkan, nama saya Zia Novalia dengan NPM 073. Di sini saya akan memaparkan materi ke-8 yaitu e-commerce, pasar digital, dan juga barang digital. Pengertian e-commerce. E-commerce adalah sebuah perdagangan, penjualan, pembelian menggunakan jaringan telekomunikasi seperti internet. Sederhananya, e-commerce adalah membuat, mengelola, dan meluaskan hubungan komersial secara online. Delapan keunikan fitur dalam e-commerce. Yang pertama, ubiquity, yaitu efek dari fitur ini adalah marketplace dihapus dari temporal, lokasi geografis untuk menjadi marketplace, serta kenyamanan pelanggan ditingkatkan dan biaya belanja dikurangi. Lalu yang kedua, global reach, memungkinkan perdagangan melintasi batas-batas budaya dan nasional dengan mulus tanpa modifikasi, serta market space termasuk berpotensi miliaran konsumen dan jutaan bisnis di seluruh dunia. Yang ketiga, universal standard, sistemnya komputer yang berbeda memudahkan untuk berkomunikasi satu dengan yang lain dengan masuk ke berbagai kelas pasar, dari pasar yang lebih rendah maupun lebih tinggi. Lalu yang keempat ada richness. Fitur ini mendukung untuk menyampaikan pesan audio, video, dan teks kepada konsumen sekalipun. Lalu yang kelima ada interactivity. Adanya interaksi antara penjual dan pembeli. Yang keenam, information density. Total jumlah dan kualitas dalam informasi padat. Yang ketujuh ada personalization, customization. Yang kelima ada interactivity, adanya interaksi antara penjual dan pembeli. Yang keenam, information density, total jumlah dan kualitas dalam informasi padat. Yang ketujuh, personalization atau customization, memungkinkan adanya modifikasi pesan dan barang. Yang kedelapan, social technology, dapat mempromosikan barang atau produk menggunakan teknologi. Nah, di sini ada jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, business to business atau B2B. Jenis B2B menyediakan volume kebutuhan barang
dan tentu saja risikonya juga cukup besar. Oleh karena itu, pelaku bisnis B2B biasanya menggunakan ADE atau Electronic Data Interchange dan email dalam proses transaksi, pemberian informasi, serta konsultasi yang berkaitan dengan barang atau jasa yang ditawarkan. Lalu yang kedua ada business to consumer atau B2C, jenis bisnis e-commerce yang paling umum dan paling dikenal oleh masyarakat. Bisnis to consumer layaknya toko retail yang memiliki produk eceran untuk dijual dan gudang untuk stok barang. Yang membedakannya dengan toko retail biasa adalah proses transaksi ini dilakukan secara online. B2C lebih mudah dan dinamis sehingga mampu berkembang dengan sangat cepat. Lalu yang ketiga ada consumer to consumer atau C2C, transaksi barang atau jasa yang dilakukan dari konsumen kepada konsumen. C2C terbagi atas dua model, yakni marketplace dan classified. Di dalam model marketplace, konsumen sebagai penyedia barang dan jasa membutuhkan sebuah platform sebagai wadah transaksi. Contoh platform C2C yang sudah terkenal di Indonesia adalah Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada consumer to business C2B, para content writer yang menawarkan kemampuannya untuk menulis kepada perusahaan yang membutuhkan. Situs e-commerce mengadopsi jenis C2B yang populer adalah freelance.com. Ini adalah website yang menjadi wadah bagi para freelance dari berbagai bidang untuk menawarkan keahlian masing-masing. Lalu yang kelima ada business to administration atau B2A dan consumer to administration atau C2A. Jenis e-commerce yang menjual produk atau jasa kepada lembaga pemerintah. Contohnya adalah pembayaran pajak, iuran BPJS, dan lain sebagainya dari individu kepada pemerintah. Lalu yang keenam ada online to offline O2O. Pihak produsen akan melakukan promosi, menemukan konsumen, menarik konsumen, serta meningkatkan kesadaran mereka terhadap produk dan keamanan melalui jaringan online. Jenis ini banyak digunakan pada sektor transportasi seperti Gojek, Grab, serta akomodasi seperti Airbnb, Airi, dan lain juga sebagainya. Lalu di sini ada bentuk bisnis e-commerce di Indonesia. Yang pertama, classified atau daftar iklan baris. Sistem bisnis ini yakni penyedia jasa iklan baris bertindak seperti perantara antara penjual dan pembeli. Jika penyedia jasa tidak terlibat langsung dalam proses jual beli, contoh metode transaksi ini yang sangat terkenal adalah COD, cash on delivery. Yang kedua, marketplace, C2C. Layanan ini disebut dengan layanan escrow atau rekening pihak ketiga dengan tujuan menjamin keamanan transaksi. Uang yang sudah ditransfer oleh pembeli akan disimpan pada rekening pihak ketiga dan penjual akan menerima uang tersebut jika pembeli sudah menerima barang atau produk yang dibeli. Jika transaksi gagal atau bermasalah, maka uang akan dikembalikan kepada pembeli. Lalu yang ketiga ada shopping mall. Shopping mall ini mirip dengan sistem marketplace, tetapi pihak yang berjualan di e-commerce bentuk ini adalah brand yang besar dan ternama atau memenuhi persyaratan tertentu karena sistem ini akan melakukan verifikasi terlebih dahulu dengan ketat. Lalu yang keempat ada toko online B2C, di mana pihak e-commerce menjual produk dagangannya secara sendiri atau online. Dengan kata lain seperti online shop yang kita kenal, karena dilakukan sendiri, maka pelaku usaha akan mendapatkan keuntungan penjualannya secara penuh dan juga memiliki kebebasan. Yang kelima ada toko online sosial media. Model e-commerce ini pasti sudah sangat familiar untuk kalian. Toko online di sosial media merupakan hal yang sangat umum di Indonesia. Facebook dan Instagram merupakan sosial media yang paling banyak digunakan untuk menjual produk secara online. Peluangnya pun sangat besar karena hampir semua masyarakat kini memiliki sosial media. Selain modalnya kecil, sistem penjualannya lewat sosial media juga mudah.
fleksibel sehingga tidak repot. Nah, di sini ada produk paling laris di bisnis e-commerce. Yang pertama ada gadget, yang kedua ada fashion, yang ketiga perlengkapan rumah tangga, dan yang keempat produk kesehatan, yang terakhir produk kecantikan. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Najwa Sinastarmin. Di sini saya akan memaparkan materi pertemuan 9, yaitu tentang arus informasi jaringan. Overview, data dan informasi diperlukan oleh semua unit kerja dan semua tingkat kegiatan bahan komunikasi organisasi. Data adalah sekumpulan karakter atau huruf, simbol, dan lain-lain. Informasi adalah sekumpulan data yang diterima dan dapat berguna bagi penggunanya. Dokumen, informasi, atau fisik dapat dikomunikasikan secara tradisional, sedangkan data atau informasi non fisik dapat dikomunikasikan secara elektronik. Karena itu, arus komunikasi data dan informasi menjadi sangat penting untuk menjalankan roda organisasi. Arus tersebut ini dikenal sebagai arus informasi jaringan. Pada bab ini akan dibahas mengenai masalah arus informasi jaringan yang terdiri dari distribusi informasi, arus informasi vertikal, arus informasi horizontal, dan informasi organisasi. Yang pertama ada distribusi informasi. Distribusi informasi dapat dilakukan secara tradisional, yaitu dengan penyampaian fisik dokumen informasinya sendiri, atau dilakukan secara modern pengirimannya atau informasi non fisiknya melalui saluran elektronik, misalnya melalui jaringan area lokal. Di sini yang pertama ada jaringan yang bersifat setempat yang dikenal dengan istilah jaringan wilayah lokal atau local area network. Yang kedua ada jaringan wilayah yang luas, yaitu wide area network atau mencakup wilayah luas. Dan yang ketiga, jaringan wilayah kota metropolitan atau metropolitan area network. Distribusi informasi seperti dijelaskan sebelumnya bahwa tiap kegiatan memerlukan data dan informasi, baik yang berasal dari unit menghasilkan data dan informasi baru, baik yang akan digunakan untuk keperluan unit bersangkutan atau dikirim ke unit lain yang memerlukannya. Itulah hakikat dari pekerja dengan pendapatan sistem, di mana terjadi interaksi satu sama lain yang diambil dalam bentuk metode kerja, prosedur kerja, dan arus kerja, baik yang menyangkut pekerjaan fisik maupun pekerjaan dalam informasi. Yang kedua ada arus informasi atau arus informasi vertikal. Arus informasi adalah arus yang mengalirkan data dan informasi antara beberapa subsistem informasi secara vertikal dari atas ke bawah atau top down, atau horizontal dari bawah ke atas atau bottom up. Umumnya arus tersebut mengalir pada unit kerja yang sama, misalnya antara unit pemasaran, baik pada unit kerja setingkat maupun tidak setingkat, misalnya dari tingkat manajemen ini bawah ke level manajemen lini tengah dan sebaliknya. Ini dapat dikatakan suatu tingkatan. Sebagaimana dijelaskan di atas, arus informasi vertikal adalah arus yang mengalirkan data dan informasi secara vertikal dari subsistem informasi yang atas ke subsistem informasi yang berada di bawah atau dari bawah ke atas. Yang kedua ada arus informasi horizontal. Arus informasi horizontal adalah arus yang mengalirkan data dan informasi antara subsistem informasi yang sejajar atau satu tingkat, baik pada unit kerja yang sama atau pada unit kerja yang berlainan. Misal, hubungan setingkat pada unit kerja yang sama adalah arus antara subsistem informasi pengelolaan pesanan dengan subsistem informasi penjualan pada unit kerja pemasaran. Misal, hubungan setingkat antara kerja adalah arus antara subsistem informasi penjualan dengan subsistem informasi akuntansi. Yang ketiga ada arus informasi organisasi.
Subsistem pemasaran menggunakan sumber data dasar yang sudah dikumpulkan dan disimpan. Data tersebut diproses dengan cara tertentu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan manajemen khusus, seperti pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan manajemen khusus, yaitu mengenai efek dari promosi penjualan, efek dari perubahan harga dari produk bauran atau mix, keuntungan dari dekorasi toko, dan keinginan memperkenalkan produk baru. Hasil dari subsistem pemasaran adalah ramalan penjualan. Ramalan adalah berdasarkan sejarah kembangan di mana informasi data dari subsistem akuntansi, sebagaimana pada proyeksi kegiatan-kegiatan eksternal seperti kecenderungan pembahasan, faktor ekonomi, dan lain-lain. Ramalan penjualan sangat berguna bagi semua aspek bisnis. Yang keempat adalah informasi organisasi. Suatu model matematika dibuat untuk melihat hasil yang diperoleh dari keputusan manajemen tertentu terhadap faktor-faktor penjual. Pernyataan dan keuntungan model-model tersebut dibuat berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa subsistem dasar dan simulasi yang dibuat dengan menggunakan data historis yang sama. Sebagaimana tambahan bagi data historis atau internal, subsistem perencanaan manajemen mempergunakan dan eksternal yang dikumpulkan dari luar organisasi. Setiap top manajemen pada masing-masing unit kerja niscaya berkepentingan dengan informasi yang berhubungan dengan BNP atau Gross National Product, faktor politik dan pertumbuhan penduduk, serta di lain sisi juga memerlukan informasi mengenai sumber-sumber uang tunai seperti keuntungan, persediaan baru, dan depresiasi. Faktor-faktor tersebut merupakan informasi untuk keperluan pembuatan model matematika, evaluasi, dan penentuan kebijakan manajemen. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Nama saya yang ini dengan NPM 076. Di sini saya akan memaparkan materi ke-10 tentang sistem informasi manajemen dan peranan dalam operasional perusahaan. Informasi dapat dilibatkan sebagai darah yang mengalir di dalam tubuh manusia, seperti halnya informasi di dalam sebuah perusahaan yang sangat penting untuk mendukung kelangsungan perkembangannya, sehingga terdapat alasan bahwa informasi sangat dibutuhkan bagi sebuah perusahaan. Akibat bila kurang mendapatkan informasi dalam waktu tertentu, perusahaan akan mengalami ketidakmampuan mengontrol sumber daya, sehingga dalam mengambil keputusan strategis sangat terganggu, yang pada akhirnya akan mengalami kekalahan dalam bersaing dengan lingkungan pesaingnya. Sistem informasi yang dimiliki seringkali tidak dapat bekerja dengan baik. Masalah utamanya adalah bahwa sistem informasi tersebut terlalu banyak informasi yang tidak bermanfaat, atau berarti sistem terlalu banyak data. Memahami konsep dasar informasi adalah sangat penting atau vital dalam mendesain sebuah sistem informasi yang efektif. Menyiapkan langkah atau metode dalam menyediakan informasi yang berkualitas adalah tujuan dalam mendesain sistem baru. Komputer adalah sistem pengolahan informasi yang menerapkan kemampuan komputer untuk menyajikan informasi bagi manajemen dan bagi pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen digambarkan sebagai sebuah bangunan piramida di mana lapisan dasarnya terdiri dari informasi, penjelasan transaksi, penjelasan status, dan sebagainya. Lapisan berikutnya terdiri dari sumber-sumber informasi dalam mendukung operasi manajemen sehari-hari. Lapisan ketiga terdiri dari sumber daya sistem informasi untuk membantu perencanaan, taktik, dan pengambilan keputusan untuk pengendalian manajemen.
Lapisan puncak terdiri dari sumber daya informasi untuk mendukung perencanaan dan perusahaan kebijakan oleh tingkat manajemen. Definisi sebuah sistem informasi manajemen, istilah yang umum dikenal orang adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem ini menggunakan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software, komputer, prosedur, pedoman, model manajemen dan keputusan, dan sebuah database. Selanjutnya ada pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam bisnis dan industri. Internet dan teknologi lainnya yang terhubung serta aplikasi-aplikasinya telah mengubah cara operasi bisnis dan cara orang bekerja bagaimana sistem informasi mendukung proses bisnis, pengambilan keputusan, dan keuntungan kompetitif. E-bisnis didefinisikan sebagai penggunaan teknologi internet untuk bekerja dan menguasai proses bisnis. E-commerce dan enterprise collaboration antara sebuah perusahaan dengan konsumennya, supplier, dan stakeholder bisnis lainnya. Perusahaan bergantung pada aplikasi e-bisnis untuk memperoleh proses bisnis internal, implementasi sistem e-commerce dengan konsumen dan supplier mereka, dan mempromosikan enterprise collaboration antara tim bisnis dan tim kerja. E-commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, service providers, dan pedagang antara intermediaries dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer atau computer network, yaitu internet www.hackers.net. Orient dan Marrakas tahun 2009 menyatakan bahwa e-commerce adalah menjual, membeli, memasarkan, dan memberikan pelayanan pada produk, jasa, dan informasi pada network komputer yang bermacam-macam. Selanjutnya ada internet working. Internet working adalah suatu bentuk hubungan kerjasama yang terjalin dengan menggunakan sarana teknologi informasi, yaitu jaringan kerja komputer berbentuk internet, extranet, dan intranet. O'Brien dan Marrakas tahun 2009 menjelaskan bahwa bentuk hubungan kerjasama yang terjalin pada internet working adalah dengan menggunakan sarana teknologi informasi, yaitu jaringan kerjasama berbentuk intranet, extranet, dan internet. Intranet adalah jaringan komputer yang penggunaannya sangat terbatas hanya untuk pihak-pihak tertentu dalam perusahaan. Sedangkan extranet adalah jaringan yang memanfaatkan teknologi internet yang hanya sebatas menghubungkan perusahaan dengan memasok pelangganan dan mitra bisnis dari perusahaan tersebut. Mengatasi hambatan geografis, yaitu dengan menyediakan customer service yang lebih baik dengan mempersiapkan waktu dalam memenuhi permintaan konsumen. Mengatasi hambatan waktu, yaitu karena dengan menggunakan IT yang berbasis jaringan, informasi yang dibutuhkan maupun informasi yang disampaikan dari perusahaan kepada pihak-pihak terkait dapat dilakukan pada saat itu juga dalam hubungan detik. Mengatasi hambatan biaya, kolaborasi antara perusahaan dengan bisnis partner atau customer dan supplier serta para pekerja dapat dilakukan dengan lebih efisien dengan menggunakan intranet, extranet, dan internet. Mengatasi hambatan struktural, yaitu dengan mendukung link akses untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Dengan adanya bisnis yang berbasis e-commerce, website, maka pelaksanaan transaksi terhadap supplier dan customer dapat dilakukan perusahaan dengan lebih fleksibel. Selanjutnya, beberapa kegunaan atau fungsi informasi antara lain. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai, tanpa mengharuskan adanya pelaksanaan sistem informasi. Yang kedua, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis.
informasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Hermisa dengan NPM 06. Saya akan memaparkan materi pertemuan kelas 11. Baik, di sini ada peranan sistem informasi dalam bisnis. Peranan sistem informasi untuk operasi bisnis adalah untuk memproses transaksi bisnis, mengontrol proses industrial, dan mendukung komunikasi serta produktivitas kantor secara efisien. Kemudian sistem informasi mempunyai tugas 3 utama dalam sebuah organisasi, yaitu yang pertama mendukung kegiatan-kegiatan usaha atau operasional, yang kedua mendukung pengambilan keputusan manajemen, yang ketiga mendukung keuntungan strategis. Beberapa sistem informasi dapat diklasifikasikan sebagai sistem informasi operasi atau manajemen, sementara yang lainnya menjalankan berbagai macam fungsi. Baik, di sini ada peranan proses bisnis. Yang pertama itu Transaction Processing System atau TPS. TPS berkembang dari sistem informasi manual untuk sistem proses data dengan bantuan mesin menjadi sistem proses data elektronik, Electronic Data Processing System. TPS mencatat dan memproses data dari hasil transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, dan perubahan persediaan atau inventory. TPS menghasilkan berbagai informasi produk untuk penggunaan internal maupun eksternal. Yang kedua, di sini ada proses control system atau PCS. Sistem informasi operasi secara rutin membuat keputusan yang mengendalikan proses operasional, seperti proses pengendalian produksi. Hal ini melibatkan proses control system atau PCS, yang keputusannya mengatur proses produksi fiksi yang secara otomatis dibuat oleh komputer. Yang ketiga, di sini ada Office Automation System atau OAS. OAS mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mengirim data dan informasi dalam bentuk komunikasi kantor elektronik. Contoh dari Office Automation atau OA adalah Word Processor, surat elektronik, electronic mail, telekonferensi, dan lain-lain. Kemudian di sini ada peranan pengembalian keputusan. Sistem informasi manajemen menyediakan informasi untuk mendukung pengembalian keputusan. Manajemen sistem ini terdiri atas beberapa tipe, yaitu yang pertama, laporan spesifikasi dan rencana awal untuk para manajer dikerjakan oleh Information Supporting System, sistem pelaporan informasi. Yang kedua, dukungan ADOC dan interaktif untuk pengembalian keputusan oleh manajer dikerjakan oleh Decision Support System, sistem pendukung keputusan. Kemudian yang ketiga, di sini ada informasi kritika untuk manajemen atas ditetapkan oleh Executive Information System, sistem informasi eksekutif. Dan yang keempat, di sini ada NetSat pakai untuk pengambilan keputusan operasional atau manajerial ditetapkan oleh Expert System, sistem pakar, dan Knowledge Asset Information System atau sistem informasi berbasis pengetahuan lainnya. Yang kelima, di sini ada dukungan langsung dan terus untuk aplikasi operasional dan manajerial dari end user ditetapkan oleh end user computing system. Yang keenam, aplikasi operasional dan manajerial dalam mendukung fungsi bisnis ditetapkan oleh business function information system. Yang ketujuh, produk dan layanan jasa yang bersaing mencapai keuntungan strategis ditetapkan oleh strategic information system. Kemudian di sini ada peranan persaingan keputusan keuntungan strategis. Yang pertama, persaingan dari para pesaing yang berada di industri yang sama. Yang kedua, ancaman dari perusahaan baru. Yang ketiga, ancaman dari produk pengganti. Yang keempat, kekuatan tawar-menawar dari konsumen. Dan yang kelima, kekuatan tawar-menawar dari pemasok. Beberapa strategi bersaing yang dapat dibangun untuk memenangkan persaingan adalah yang pertama, cost leadership. Yang kedua, product differentiation. Yang ketiga, innovation. Manfaat strategis untuk sistem informasi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, memenangkan inovasi dalam bisnis. Dan yang ketiga, membangun sumber-sumber informasi strategis. Perkenalkan, nama saya Bika Zikropipa dengan NPM 069. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-12. Apa itu manajemen data? Proses pengumpulan, penyimpanan, pengamanan, dan penggunaan data organisasi. Meski memiliki beberapa sumber data berbeda saat ini, organisasi
menganalisis dan mengintegrasikan data untuk memperoleh kecerdasan bisnis guna perencanaan strategis. Manajemen data mencakup semua kebijakan, alat, dan prosedur yang meningkatkan penggunaan data dalam batas-batas hukum dan peraturan. Selanjutnya, mengapa manajemen data penting? Yang pertama, data dianggap sebagai sumber daya yang berharga bagi organisasi modern. Yang kedua, dengan akses ke banyak data dan berbagai tipe data berbeda, organisasi membuat investasi besar dalam penyimpanan data dan investasi manajemen. Yang ketiga, ada organisasi menggunakan sistem manajemen data untuk menjalankan operasi kecerdasan bisnis dan analisis data dengan lebih efisien. Baik, di sini ada meningkatkan pendapatan dan laba. Yang pertama ada analisis data memberikan wawasan yang lebih mendalam ke semua aspek bisnis. Yang kedua, kita dapat menindaklanjut wawasan ini untuk mengoptimalkan operasional bisnis dan mengurangi biaya. Dan yang terakhir, analisis data juga dapat memprediksi dampak masa depan dari keputusan, meningkatkan pengambilan keputusan dan perencanaan bisnis. Oleh karena itu, organisasi mengalami pertumbuhan pendapat dan keuntungan yang signifikan dengan meningkatkan teknik manajemen data mereka. Baik, selanjutnya ada mengurangi inkonsistensi data. Silo data adalah kumpulan data mentah dalam organisasi yang hanya dapat diakses oleh satu departemen atau grup. Yang kedua ada silo data menciptakan inkonsistensi yang mengurangi kendalaan hasil analisis data. Solusi manajemen data mengintegrasikan data dan menciptakan tampilan data terpusat untuk meningkatkan kolaborasi antar departemen. Nah, di sini ada sistem manajemen data. Sistem manajemen data terdiri atas basis data yang berisi data-data yang terkait dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Database yang pertama adalah data internal. Data yang sudah ada dalam suatu organisasi dan dikendalikan oleh organisasi tersebut. Data internal dapat berupa data mengenal orang, produk, dan layanan proses-proses. Yang kedua ada data eksternal. Data berasal dari luar sistem dan data ini tidak bisa dikendalikan oleh organisasi. Yang terakhir ada data privat atau personal. Data mengenal kepekaan atau naluri dari user terhadap masalah yang akan diselesaikan. Dapat berupa pendapat dari user mengenal variabel yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah atau nilai dari suatu variabel. Nah, di sini ada pengendalian sumber daya data. Yang pertama adalah berkaitan dengan penggunaan sumber daya data. Risiko-risiko yang mungkin terjadi diantaranya adalah karena ada bencana kebakaran, banjir, dan lain-lain. Kerugian yang terjadi dalam penggunaan sumber data, kehilangan tidak sengaja, pencurian dan penyalahgunaan data, serta korupsi data. Yang kedua ada untuk memanfaatkan kegunaan sumber daya data secara efektif, efisien, dan ekonomis. Prosedur-prosedur yang harus dipasang untuk pengendalian sumber daya atas. Baik, di sini ada cara mencegah kebocoran data. Yang pertama ada jangan berbagi informasi pribadi. Baik, di sini ada cara mencegah kebocoran data. Yang pertama ada jangan berbagi informasi pribadi. Yang kedua, gunakan VPN. Dan yang ketiga, perbarui perangkat lunak. Dan yang terakhir, simpan data Anda aman. Sekian dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan keseluruhan materi dari materi 7 sampai dengan 12. Kesimpulan dari tahap analisis dan investigasi adalah bahwa e-commerce memiliki pengaruh signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB dan perkembangan infrastruktur,
manajemen dan arus informasi jaringan penting dalam operasional perusahaan dan peranan sistem informasi dalam bisnis. Manajemen data efektif memungkinkan perusahaan untuk mengelola informasi dengan baik dan meningkatkan keefektifan operasional. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum.